Bener nggak sih orang Arab tuh menikahnya harus dengan orang Arab? Kalau cewek iya. Kalau cewek iya. Iya, karena garis keturunannya kan berdasarkan garis keturunan cowok. Maka kalau cewek nikah dengan cowok non keturunan Arab, Ya. maka garis keturunannya kan hilang. Tapi itu bukan Arab ya. Iya. Secara khusus Arab yang keturunan Nabi, yang kemudian disebut Sayyid atau Habib. Karena sebagai bentuk ikhtiar kita menjaga amanat dari Nabi Muhammad untuk menjaga garis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Islam Berman, Islamnya moderat dan santai. Kali ini akan membahas tentang pemahaman seorang yang katanya ngaku cucu Nabi tentang perihal pernikahan, yang mana ini baru saya ketahui ya, statement dari seorang Habib yang di podcast. Tentunya kalian sudah tahu nih di podcast siapa. Mari kita lihat sama-sama videonya teman-teman. Bener nggak sih orang Arab tuh menikahnya harus dengan orang Arab? Kalau cewek iya. Kalau cewek iya. Iya, karena garis keturunannya kan berdasarkan garis keturunan cowok. Maka kalau cewek nikah dengan cowok non keturunan Arab, Ya. maka garis keturunannya kan hilang. Tapi itu bukan Arab ya. Iya. Secara khusus Arab yang keturunan Nabi, yang kemudian disebut Sayyid atau Habib. Karena sebagai bentuk ikhtiar kita menjaga amanat dari Nabi Muhammad untuk menjaga garis keturunan. Yo, seperti itu ya. Bahwasanya sudah ada pengarahan-pengarahan semacam itu. Tapi banyak sekali yang terjadi ya. Ada beberapa oknum-oknum Habib yang mana menikah dengan seorang pribumi, katanya diembel-embeli dengan syafaat. Dan tentunya kita akan bermadhab. Kalau saya sendiri bermadhab Imam Syafi'i. Dalam madhab Imam Syafi'i menjelaskan mayoritas umat muslim di Indonesia rukun pernikahan itu terdiri dari 5. Dalam madhab Imam Syafi'i yang pertama adalah mempelai laki-laki, mempelai wanita, wali 2 orang saksi, dan ijab kabul. Sedangkan syarat-syarat untuk sahnya pernikahan, tentunya antara kedua belah pihak, antara laki-laki itu bukan mahramnya, yang mana mahram itu bukan lagi sebagai misalkan sama tantenya, yang intinya bukan mahram, atau bukan kakak adik ya kan. Sepupuan itu boleh di madhab Imam Syafi'i. Dan yang kedua adalah kerelaan mempelai ya. Tidak ada unsur kepaksaan dalam melakukan pernikahan, karena dalam suatu kalimat di hadis Bukhari, wanita yang pisah dengan suaminya karena meninggal atau cerai tidak dinikahkan sebelum mendapatkan persetujuan darinya harus diungkapkan dengan jelas persetujuannya, dan gadis tidak dinikahi sebelum diminta persetujuannya, baik dengan perkataan atau diam. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana persetujuannya?" Beliau menjawab, "Diam-diam sudah dianggap setuju." Jadi misalkan ada seseorang laki-laki ingin menikahkan atau ingin menikah kepada perempuan, maka ditanya dulu, barangkali sudah punya suami, kemudian disebutkan beberapa persetujuan antara suami yang terdahulu, atau kepada seorang perempuan yang masih sendirian. Nanti jawabannya biasanya akan diwujudkan dengan diam. Bagaimana? Misalkan sahabat itu bertanya, "Bagaimana saya tahu itu mensetujui ajakan saya untuk menikahi?" Kemudian Nabi itu menjawab, "Kalau diam itu tandanya setuju." Adapun wujud wali ya. Nabi bersabda bahwasanya tidak ada pernikahan kecuali dengan wali. Wali itu ya yang mahramnya laki-laki dari seorang perempuan, misalkan ayahnya, tidak ada ya pamannya, terus kakek, dan dicari terus. Misalkan tidak ada, maka menjadi wali hakim. Kemudian adapun beberapa syarat atau beberapa rukunnya tadi, marratin tahakkat bighairi idinin waliha fanikahuha batilun. Perempuan mana yang menikah tanpa izin walinya, jadi misalkan ada seorang perempuan kemudian menikah tanpa seizin walinya, seorang tuanya laki-laki masih ada, maka status pernikahannya batal. Marratin nakahat bi ghairi idini waliha
fanikahuha batilun. Fanikahuha batilun, fanikahuha batilun. Maka nikahnya itu batal. Ini kalau ada istilah misalkan mereka melakukan pernikahan di luar sana menjadi wali hakim padahal ada walinya, maka pernikahan statusnya itu adalah batal. Dan ada saksi ya. Dan saksi la nikaha illa biwaliyin wa syahidaini. Nah, tidak ada nikah kecuali ada wali dan kedua seorang saksi. Mana biasanya kalau di Indonesia itu saksinya itu ikut duduk di situ mengikuti acara prosesi ijab kabul. Semacam itu ya teman-teman. Mungkin itu saja ya teman-teman, bahwasanya mereka benar-benar menjaga nasab mereka sendiri, yang mana tentunya sedikit menurut pandangan saya itu mereka itu kaum luhur ya. Mereka itu merasa nasabnya itu paling tinggi ya, karena tadi ya mengaku cucu Nabi, jadi harus spesial lah, sesama cucu Nabi katanya ikhtiar untuk menjaga nasabnya. Tapi terlepas dari itu, syariat mengajarkan kita ya, pilihlah perempuan yang pertama tentunya adalah agamanya yang baik. Itu saja ya. Kemudian yang kedua ya lijamaliha, maliha, kemudian secara bentuk atau secara fisiknya. Cari nasabnya yang baik, kemudian tidak juga yang tentunya pasti secara garis besar mereka hanya menggaungkan atau memuliakan kegolongan mereka sendiri. Itu ya teman-teman. Terima kasih telah menonton. Menurut teman-teman bagaimana? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.